06191097. Saya merupakan mahasiswa UINSU jurusan Manajemen 6D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah tema yang menarik, yaitu semangat generasi muda dalam berwirausaha. Nah, teman-teman semua tahu kan bahwa peran generasi muda sangat berpengaruh terhadap keadaan suatu negara di suatu hari nanti. Maka dari itu, sebelum kita membahas tentang bagaimana sih menumbuhkan sikap kewirausahaan di dalam diri seorang pemuda, kita akan membahas tentang peran kewirausahaan dulu untuk membangun ekonomi nasional. Ini sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satunya yaitu untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam suatu bangsa. Nah, teman-teman semua kan udah tahu bahwa peran kewirausahaan dalam pembangunan nasional ini sangat berpengaruh penting dalam keadaan ekonomi kita yang akan datang. Lalu gimana sih menumbuhkan jiwa kewirausahaan di dalam diri seorang pemuda? Yang pertama yaitu kita harus memiliki mimpi, karena dengan bermimpi manusia itu lebih hidup, dan dengan bermimpi juga manusia itu dapat termotivasi untuk mencapai angan-angannya. Teman-teman tahu nggak jargon perusahaan Honda yang The Power of Dreams, yang mana jargon tersebutlah membawa perusahaan itu menjadi perusahaan nomor 1 dan perusahaan yang terkenal saat ini. Maka dari itu, kita harus bisa membayangkan apa yang kita mau, dan dengan begitu kita dapat merealisasikan mimpi kita di kemudian hari. Nah, yang kedua, selain kita bebas untuk bermimpi, kita juga harus memiliki sikap disiplin yang sangat tinggi. Karena, seperti yang kita ketahui, banyak seseorang yang memiliki mimpi, namun lupa mensiasati mimpinya tersebut. Nah, akan sangat menyenangkan jika mimpi dan bakat kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Maka dari itu, sikap konsisten atas komitmen yang kita buat itu sangat diperlukan. Dan untuk mencapai sikap konsisten ini, kita harus memiliki disiplin. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus bisa mengerjakan suatu tugas tanpa menunda-nunda, dan kita harus mengerjakan secara tepat waktu. Nah, yang ketiga yaitu kita harus memiliki sikap inovasi yang tinggi. Karena dengan adanya sikap inovasi yang tinggi, kita dapat mengikuti keadaan zaman, yang mana keadaan zaman ini semakin maju, teknologi semakin canggih. Maka dari itu, kita harus bisa menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, yang terakhir yaitu kita harus bisa menumbuhkan sikap gigih di dalam diri kita untuk mencapai mimpi kita. Seperti yang kita ketahui, dalam berwirausaha itu tidak selalu mulus jalannya. Pasti akan ada kerikil, bahkan batu besar yang menghantam kita. Maka dari itu, sikap pantang menyerah dibutuhkan untuk jiwa-jiwa kewirausahaan. Nah, sikap pantang menyerah dibutuhkan untuk membentuk individu yang memiliki jiwa yang kuat dalam menghadapi suatu masalah yang akan terjadi. Ini merupakan suatu kunci sukses dalam berwirausaha. Nah, dari keempat poin tadi dapat kita ketahui bahwasannya di hari kedepannya nanti persaingan akan semakin ketat, dan perkembangan wirausaha di Indonesia ini masih sangat rendah, dan wirausaha di Indonesia ini juga masih digolongkan tidak dapat mengumpuni perekonomian Indonesia. Dari artikel yang saya kutip, bahwasannya Indonesia memiliki lapangan pekerjaan yang sangat rendah untuk menampung masyarakat yang ada di negeri ini. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus mengubah pola pikir kita yang tadinya kita berpikir bahwasannya setelah tamat ini nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, gajinya besar. Ubah deh, kita harus bisa berpikir bagaimana sih menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran saat ini. Nah, dengan begitu kita dapat memberikan perubahan bagi negeri kita ini.
Karena kita ketahui bahwasannya dalam perkembangan wirausaha di Indonesia ini masih rendah dengan negara-negara Asia lainnya. Nah, saya sangat senang sebagai generasi muda jika saya melihat suatu usaha UMKM yang memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, atau apapun itu untuk mengembangkan usahanya. Karena saya lihat bahwasannya para UMKM saat ini semakin maju dalam mempromosikan jualannya. Dan jika usaha ini bisa dikembangkan, maka kita tidak akan tergantung oleh importir asing. Dan ini bisa menjadi suatu peluang bagi kita untuk bersaing dengan produk-produk luar negeri yang mana kita akan bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Apalagi di masa COVID seperti ini, ekonomi kita terpuruk. Jadi saya sangat senang jika melihat suatu UMKM yang bisa memanfaatkan media yang ada untuk mempertahankan usahanya. Namun sayangnya banyak pernyataan yang mengatakan bahwasannya saat terjun di dunia bisnis sering sekali terjadi keraguan dan kemampuan dan dia ragu gitu akan kemampuan yang dia miliki. Nah, pada dasarnya setiap orang itu pasti memiliki peluang. Jadi kita itu harus memiliki kepercayaan diri dulu untuk melakukan sebuah usaha. Karena untuk menjadi wirausahawan yang sukses itu kita harus memiliki mental yang kuat dan juga tekad yang kuat untuk menjalankan usaha kita. Di masa pandemi saat ini sering terjadi putus hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh perusahaan, dan ini berdampak buruk pada meningkatnya tingkat pengangguran. Nah, solusi alternatif dari masalah ini yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana kita sebagai seorang pemuda dapat menciptakan lapangan pekerjaan ini? Nah, yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama-tama kita itu harus bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan dulu di dalam diri kita. Maka dari itu, setelah kita bisa menerapkan semua apa yang sudah saya paparkan, pasti kita dapat menciptakan suatu bisnis yang mana berdampak bagi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Maka dari itu, saya memiliki tips sebagai seorang mahasiswa dalam menciptakan suatu usaha yang sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama, kita itu harus menyesuaikan dengan potensi yang kita miliki. Karena dengan begitu, kamu bisa menguasai hal-hal dalam usaha kamu. Yang kedua, yaitu sesuaikan dengan hobi. Dengan begitu, kamu bisa menyalurkan hobi dan bakat kamu untuk usaha kamu agar berjalan dengan konsisten. Misal nih, kamu hobinya otomotif, maka buka dong usaha yang berbau otomotif. Misal juga nih, kamu hobinya mendesain baju, maka buka dong usaha seperti butik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada penyampaian ataupun kata yang salah dalam penjelasan saya kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.